Oke, kemarin kan udah belajar nih ya, apa, kekakuan gitu. Satu, cari dulu kekakuannya, ya, cari dulu kekakuannya. Satu, cari dulu kekakuannya. Kemarin itu yang dihitungin sama Ruben itu kemarin kekakuannya tuh. Jadi, apa, inget hukum hooknya ya. Hukum hooknya itu, apa, F sama dengan K kali X gitu kan. Nah, karena kalau dealing with apa structural component gitu ya, jadi misalkan beam, kolom gitu kan kita punya anstruk satu ya. Kalau misalkan kena gaya sekian, lanjutannya sekian gitu. Nah, itu terapin aja gitu ya, terapin aja. Jadi F sama X di sini pakai aja tabel unstruknya gitu ya. Nanti tinggal teman-teman cari K dari elemennya. Jadi misalkan K kolom ya hitung apa dari misalkan kolom cantilever ya berarti ngelihat lanjutan cantilever gitu loh, tabel lanjutan cantilever gitu. Jadi tinggal F per X gitu. Yang kemarin udah dihitung sama Ruben itu. Pokoknya mirip lah kayak gitu. Hitung tanya dulu. Terus habis itu hitung apa namanya hubungan antar mereka. Nah, apa di sini ada hubungannya ya, hubungan antar K, hubungan antar K. Nah, setelah hitung K masing-masing cari hubungan antar K. Nah, hubungan antar K itu ada seri, ada paralel gitu ya. Ada seri, ada paralel. Eh, eh, nggak usah dihafalin. Jadi kemarin ya, lihat aja U-nya itu sama atau P-nya yang sama. Nah, kelihatan banget ya kalau seri itu U dari kekakuan 2 sama U dari kekakuan satu, U-nya nggak harus sama dong gitu. U-nya akan keluar berdasarkan K mereka masing-masing gitu. Ini mah dari gambar aja kelihatan buat M gerak sepanjang U, itu ya si U-nya di sini adalah gara-gara M itu bisa gerak sepanjang U ya, gara-gara K1-nya molor U1, K2-nya molor U2 gitu ya. Nah, terus apa namanya? Kalau seri kayak gitu dari gambarnya aja sebenarnya udah kelihatan. Nah, lalu kita jadi U-nya nggak harus sama ya kalau seri. Nah, lalu kalau nggak mau lihat U, lihat lihat gaya gitu ya. Tinggal potong aja, potong potong lihat kanan, potong lihat kiri gitu kan. Itu sama aja sebenarnya. Jadi lihat aja nih, coba dipotong di apa namanya? Ya di sini misalkan ya, berarti kan M-nya mengalami gaya P ke sana gitu kan, di counter sama F K2 gitu. Sehingga sigma H sama dengan 0, oh P sama dengan FK2 gitu kan. Nah, lalu potong di sini nih. Jadi ya ini berarti potong di sini tadi ya, potong di sini gitu. Nah, kalau potong di sini kan berarti gambarnya juga cuma gini ya. FK2 sama dengan, aduh, sorry. Apa, ini ya, ini F K2 sama dengan F K1 gitu kan, sehingga ketahuanlah ternyata P-nya sama gitu. Jadi sifat seri itu adalah U-nya nggak harus sama, tetapi U-nya penjumlahan, P-nya harus sama, karena kan potong sigma H, nanti ketahuan, oh P-nya ternyata sama gitu. Jadi P yang kena di apa pegas satu adalah P yang sama yang kena di pegas dua adalah P yang sama yang kena di masa atau di sistem kita gitu. Ini juga sebenarnya dari gambar sih kelihatan sih kan, bayangin sih kalian jadi pegas nih. Terus apa kalian pegangan tangan nih misalkan apa eh apa Diki pegangan tangan sama Thomas. Lalu Naradipa narik di ujungnya. Kan pasti tarikannya Naradipa itu
apa kan ya maksudnya tapi Diki sama Thomas jangan pakai perlawanan ya jadi bener-bener apa namanya masalah kita tuh sebenarnya bukan benda mati sih kita tuh punya otot yang bisa mengcounter attack sebenarnya gitu ya. Bayanginnya ini benda mati yang akan apa ya ya dia nggak punya aktif apa sih istilahnya tahanan aktif tuh nggak punya kayak akan kena sesuai dengan kekuatannya dia gitu tanpa masalah kita tuh punya ini sih punya aktif apa sih kira itu ya itu karena kita makhluk hidup kita punya ini ya punya apa namanya punya otot itu kayak tahanan apa sih kayak kita aktif memberi gitu nah tapi itu bukan gitu ya maksudnya eh, kalian kayak pasrah aja nah gitu ya kalian tuh pasrah aja tuh terus Naradipa narik Thomas pegangan sama Diki misalkan kan yang keterima di Thomas itu adalah gaya yang diberikan yang sama oleh Naradipa gitu tapi pegangannya ya pegangan seri gitu loh nah kan kerasa ya jadi bayangin aja ini si si apa siapa Diki nih Diki terus ini Thomas nih misalkan di sini Naradipa narik nih kan tapi ini pasrah ya sekali lagi jangan melawan gitu nah itu kan pasti akan apa gaya yang dirasakan oleh Thomas akan sama dengan yang diberikan sama eh, Naradipa gitu. Nah, jadi terus yang dirasakan oleh Diki juga sama gitu. Jadi pokoknya di logika aja gitu. Itu apa kalau seri kayak gini jelas-jelas pasti gayanya sama gitu. Molornya mah ya terserah si kekakuan pegasnya gitu. Nah, bayangin kalau pegangannya itu apa namanya pegangannya itu pegangan paralel gitu pegangan paralel. Nah jadi kalau pegangan paralel apa eh, pegangan paralel itu misalkan misalkan ini ya misalkan misalkan ada meja gitu. Naradipan narik meja di sini. Nah di sini apa di sini gitu. Nah, ini masing-masing pegang satu sisi gitu kan. Nah, ini dijumlah jelas kan. Ini makanya sebenarnya dari gambarnya aja sebenarnya kita bisa melogika sih apakah P-nya sama gitu, sedangkan U-nya dijumlah atau U-nya salah, U-nya sama, P-nya dijumlah gitu. Nah, ini kan kalau kayak gini mah Diki sama Thomas bekerja sama untuk apa namanya untuk menahan P yang dikasih sama Naradipa gitu. Nah, jadi gitu kira-kira. Jadi sebenarnya nggak usah diapalin sih sebenarnya. Tinggal gambar aja sebenarnya itu lalu kalian potong gitu tadi ya, potong di sini gitu, terus potong di kalau tadi ini potong di eh, kalau ini tadi potong di sini sama potong di sini gitu itu nanti bisa kerasa kok potong kan potong lihat kanan potong lihat kiri itu kan kalian terbiasa sebenarnya jadi apakah P-nya sama atau U-nya yang sama gitu kalau U-nya sama P-nya berbeda dan dijumlahin itu paralel tapi kalau P-nya apa sama U-nya dijumlahin itu seri gitu. Oke, itu kemarin kayak gitu ya. Nah, jadi habis tahu kekakuan masing-masing yang dihitung Ruben itu, lalu cari tahu hubungan antar mereka yang apa? Apakah seri atau paralel gitu ya. Terus kemarin juga ada tiga apa sih? Tiga contoh gitu ya untuk tahu hubungan seri sama paralel itu tadi kemarin udah latihan tuh jangan cuma Andrew yang pinter ya nanti ya harus bisa juga gitu nah kemarin itu nggak ada angkanya kemarin nggak ada angkanya ya nanti kalau di ujian dikasih angka nah nanti kalian beneran ngitung ya terus kalau misalkan dikasih tabel lanjutan
ya tinggal dipakai lendutannya, pakai caranya Ruben itu gitu ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjutin nih. Kan justru nggak cuma hitung K sama hubungan antar mereka ya, itu tuh kalau ngitung K lalu hubungan antar mereka itu baru dapat K sistem, baru dapat K sistem. Nah, kita mau lanjutin lagi gitu. Emang so what sih gitu kan? Setelah dapat K sistem, nah kita akan masuk ke kondisi paling sederhana. Kondisi paling sederhana itu kalau tidak ada beban, kan kemarin tuh apa ini ya, ya ini nih. Jadi apa? Kalau pemainnya lengkap, ini pemainnya lengkap, itu ada 4 pemainnya. Ada beban luar, ada si ini nih, si apa punyanya pegas atau punyanya kekakuan itu. Terus punyanya damping sama punyanya gaya inersia. Itu kalau pemainnya lengkap. Nah, kita akan mempelajari kalau pemainnya require minimum requirement. Apa yang jelas pasti ada adalah ini sama ini. Ya, mungkin dari sini dulu kali ya. Hansel, bisa kamu bacain Hansel? Free body diagram itu menggunakan hukum Newton 2, yaitu laju perubahan momentum dari sembarang partikel M sama dengan gaya yang bekerja padanya. Dapat disimpulkan dengan Ft, yaitu turunan terhadap T dari M dikali turunan U terhadap T sama dengan M kali turunan kuadrat U terhadap T sama dengan MU T. Menggunakan prinsip D. Alembert, massa menghasil gaya inersia yang sebanding dengan percepatannya dan berlawanan dengan arah geraknya. Oke, thank you Hansel. Nah, jadi apa? Ini yang mendasari Greenstock sebenarnya. Nah, jadi apa? Ini fisika banget ya. Hukum Newton 2. Jadi hukum Newton 1 itu kan kelembaban ya yang kayak apa sih sigma V sama dengan 0 kayak apa sih benda yang diam akan cenderung diam gitu kan. Newton 1 tuh. Newton 2 itu ini M kali A ya, gitu. Newton 3 itu reaksi, aksi sama reaksi. Jadi kalau apa apa ya, kalau kalian mukul tembok 10 kilonewton itu kan tangan kalian kesakitan 10 kilonewton, itu aksi reaksi. Nah, itulah fisika ya. Sebenarnya teknik sipil tuh fisika yang paling apa sih istilahnya? Pokoknya yang paling ilmu yang paling ancient, yang paling konvensional ya mungkin ya. Nah, jadi dari luasnya ilmu fisika gitu ya, ini tuh kan ilmu yang paling klasik. Nah, ya klasik. Nah, kita tahu nih ya, jadi apa? Nah, hukum Newton 2 itu ya bunyinya gini, laju perubahan momentum dari sembarang partikel M sama dengan gaya yang bekerja padanya. Nah, ini F sama M kali A gitu. Nah, itu mendasari Dinstrup gitu. Jadi ceritanya ya, kalau kita punya beban, punya benda, kita punya benda, nih bendanya kotak nih ya. Benda ini itu kan punya massa. Ya jelas dong gimana ya. Meja punya massa, kita juga punya massa nih. Pokoknya apapun bendanya itu pasti punya massa. Terus apapun bendanya itu pasti punya kekakuan gitu. At least kekakuan statisnya ya, yang pasif gitu. Jadi eh, benda itu misalkan meja itu punya kekakuan. Terus apa ya? Penggaris punya kekakuan gitu. Pokoknya benda itu pasti punya massa, punya kekakuan gitu ceritanya. Nah, eh, benda itu mau kita gerakin tuh, mau kita kasih gaya F atau mau kita kasih perpindahan. Jadi mau dikasih gaya atau mau dikasih perpindahan terserah gitu loh. Intinya mau digerakin aja. Mau digerakin ke kanan. Nah,
Ternyata ini prinsip D'Alembert ini bekerja. Jadi apa? Massa menghasilkan gaya inersia sebanding dengan percepatannya dan berlawanan dengan harganya. Jadi ternyata kalau ada suatu benda punya massa, punya kekakuan, kita mau gerakin ke kanan, entah kita mau tarik atau kita kasih displacement ke kanan, ternyata ada gaya gaya yang nggak kelihatan tapi keluar gitu ngelawan balik. Namanya ternyata gaya inersia. Sebanding dengan massa dikali percepatan gitu. Dan berlawanan. Jadi kalau mau gerakin ke kanan ternyata keluar gaya inersia ke kiri. Nah ini sih ini dikasih putus-putus karena sebenarnya nggak kelihatan dia tuh. Gitu ternyata. Lucu ya hukum alam nggak? Ya. Nah jadi gitu. Jadi kalau mau ngegerakin ke kanan ternyata keluar gaya inersia ke kiri. M kali A gitu. Udah bedot tuh kan percepatan. Nah, selain itu, karena dia punya kekakuan ya, ini ada counter baliknya, yaitu si K kali U. Nah, ini makanya kemarin kenapa butuh cari kekakuan sistem. Nah, tadi sekali lagi, jangan cuma Andrew doang yang pinter, nanti harus bisa ya cari hitung kekakuan sistem. Terus, nah ini karena kekakuan itu, apa ya, berwujud nyata, jadi kelihatan gitu. Jadi, nggak putus-putus ini digambarinnya tuh gayanya tegas kayak gini. Karena sebenarnya yang paling nggak kelihatan ya cuma si gaya inersia gitu. Terus kalau kita kasih damping itu juga kelihatan kasat mata gitu. Jadi kalau kita kasih damping itu juga ngelawan balik gitu. Jadi D kali U single dot. Jadi D kali kecepatan damping itu. Kalau kekakuan dikali perpindahan gitu. Kalau massa dikali percepatan. Makanya rumusnya itu ini gitu. Jadi apa? Ini kalau kita sigma H gitu kan, sigma H itu kan berarti gini aja ya, ini kan sigma H ya. Jadi apa? Ini gaya luar gitu, atau kita mau gerakin gitulah pokoknya ke kanan gitu, dilawan balik sama gaya apa inersia ini gara-gara ada Albert tadi ya ternyata keluar gaya imajiner gitu sebenarnya itu nggak kelihatan wujudnya tapi ngelawan balik namanya gaya inersia apa berlawanan gitu arahnya sama yang kita kasih. Terus karena punya kekakuan ini juga ngelawan balik, makanya kan di kiri ya, ini kan kiri ya, yang pokoknya ke kiri itu di kiri. Aduh. Ini ya di kiri nih, karena yang ke kiri kan, nih ke kiri kan ada KU, DU single dot sama MU double dot. Yang ke kanan kan ini doang. Nah ini keseimbangan aja sigma H gitu. Jadi kita punya persamaan dinamik, dynamic equation, persamaan dinamik ya. MU double dot ditambah DU single dot ditambah KU sama dengan FT. Ya, ini adalah hukum kesetimbangan dinamik gitu ya. Jadi apa? Eh, jadi sebenarnya segala segala hal itu setimbang. Segala hal itu setimbang. Nah, ini kalau yang dinamik itu kesetimbangannya ini ya. Terus ya oke, jadi MU double dot namanya gaya inersia gitu kan, makanya namanya ini FI gaya inersia, MU double dot. Terus FD ini gaya damping, nah, ya atau gaya regaman gitu ya. Kadang-kadang pakainya C sih namanya DC gitu ya. Kemarin siapa tuh yang nanya D D yang D yang F kali kan sebelumnya pakai K kali D sama dengan R gitu. Nah, itu sebenarnya K kali U gitu. Pokoknya biar konsisten tuh U itu perpindahan gitu ya. Di apa namanya? Diturunin kan jadi kecepatan U double dot. Diturunin lagi jadi percepatan U double dot gitu. Nah, di sini D ini bukan displacement lagi tapi damping. Tapi kadang-kadang namanya C gitu. Jangan bingung, pokoknya intinya mah sebenarnya gini-gini aja sih.
Gitu. Kalau seneng kalau seneng kalau seneng apa ya? Seneng ngulik dan simple sebenarnya di instruk tuh nggak sulit sih gitu. Terus habis itu pegas ya FS atau pegas gitu. K kali U, K kali perpindahan gitu. Ini adalah kesetimbangan dinamika. Nah, ini adalah kalau pemainnya full team, ada 4 nih, ada si inersia, ada si redaman, ada si pegas, sama ada si gaya luar. Nah, sekarang kita mau hari ini ya, kita mau mempelajari kalau pemainnya itu cuma pemain minimal. Nah, karena kita tahu setiap benda pasti punya massa, ini tuh pasti pemain inti nih, ini karena setiap benda punya massa. Lalu setiap benda punya kekakuan, ini pemain inti jelas. Nah, damping nggak harus ada, jadi sebenarnya kita tuh bisa desain gedung tanpa damping gitu loh. Jadi sebenarnya damping itu nggak harus ada gitu. Lalu gaya luar itu juga nggak harus ada sebenarnya gitu. Jadi hari ini ininya nol ya, dampingnya nol, gaya luarnya juga nol. Tapi gedungnya bergetar gitu. Nah, kira-kira kalau nggak ada gaya, kenapa dia bisa bergetar gitu sebenarnya ya? Dari gambarnya sebenarnya kelihatan sih. Selain gaya, itu gitu. Jadi sebenarnya nggak dikasih gaya, itu benda itu bisa bergetar kalau kita kasih peralihan awal kan. Jadi kita tarik dulu nih, kita kasih, maksudnya kita kita lentingin 1 senti. Itu kan habis itu kita lepas, kan habis itu getar ya itu. Nah gitu, jadi nggak harus ada beban luar gitu. Jadi nggak harus beban luar, kita kasih perpindahan awal aja. Itu gedung itu bergetar gitu. Oke, jadi kita akan masuk ke kasus paling sederhana, di mana yang ada cuma gaya inersia sama gaya pegas. Nah, Ellen bisa ngomong baca? Ellen ada nggak Ellen? Ellen Andreas Cahyadi? Iya, Bu. Ya, minta tolong bacain. Gerak bebas tanpa redaman. Ada yang sistem, ada yang pribadi, diagram. Persamaan gerak, MU tambah KU sama dengan 0. Nah, itu MU double dot ya, sama KU gitu. Nah, kasus pertama kan tadi kalau pemainnya full team ada 4 ya, ada inersia, ada redaman, ada pegas, sama ada gaya luar. Nah, karena ini minimum requirement gitu, damping nggak harus ada, gaya luar nggak harus ada, jadi persamaannya tinggal kayak gini doang. Nah, jadi eh, apa kira-kira gambarnya ya ini sebenarnya karena nggak ada damping ini ya nggak usah ada gitu. Nah, jadi gambarnya cuma sebuah benda punya massa, lalu punya kekakuan, lalu kita kasih peralihan awal U0 sama kecepatan awal V0 gitu. Nah, apa? Nah, sehingga yang ada ini juga nggak ada aja gitu ya. Jadi yang ada cuma kayak gitu doang gambarnya pribadinya yang kanan tuh. Sehingga sigma H sama dengan 0 tinggal yang kayak gini gitu. MU double dot plus KU sama dengan 0 gitu. Kalau ada pertanyaan nanya aja ya. Henry bisa ngomong bacain? Solusi pergerakan gerak MU double dot plus KU sama dengan 0. Coba solusi. U sama dengan A F pangkat lambda T. U dot sama dengan A
lambda E pangkat lambda T U double dot sama dengan A lambda kuadrat E pangkat lambda T. Oke, thank you Harry. Nah, Henry, sorry. Nah, Nah, ini mulai kita pakai matematika yang kemarin kita bahas dikit itu loh. Kemarin itu kan kita bahas ada yang namanya persamaan diferensial homogen, tuh kan. Yang kita udah searching itu bareng-bareng gitu. Mungkin bisa diulang lagi mungkin yang minggu lalu gitu ya, di review gitu. Nah, jadi kata orang matematika gitu, kalau kita punya persamaan diferensial homogen yang kanannya 0 kayak gini, katanya gitu ya. Jadi ini tuh kalau di matematika yang dy per dx. Gimana sih kemarin tuh? 2 Oh ya, atau kadang-kadang tulis gini. Kadang tulis gini, Y gini, 2Y ya misalkan ya. Apa sih 2Y, ngarang ya. Apa ya, 4Y gini lah. 5 gitu misalkan. Ya, ini gini ya. 0. Nah, gini nih. Kadang-kadang gini tulisannya kadang-kadang kalau di soal. Iya, tapi ya betul makanya coba math-nya diulang dikit gitu yang bagian persamaan diferensial homogen. Nah, habis itu biasanya tuh di math itu carilah Y gitu di soal-soal math itu kayak gitu tuh. Nah, sekarang kita mau menerapkan di Dinstruk. Ceritanya si Y itu adalah U gitu ceritanya. Ceritanya Y itu adalah U gitu. Jadi kan kalau kita ngerjain soal math itu kadang-kadang kita apaan sih ini 2Y double aksen plus 4Y single aksen apaan ini gitu kan? Karena kayak ya karena matematika memang bentuknya kan cuma korelasinya gitu loh, tapi misalkan ternyata nih fenomena alam itu A sama B ternyata berhubungan gitu loh dengan rumus sekian gitu itu. Jadi mengikuti rumus parabola misalkan. Jadi sebenarnya tuh di kenyataan di alam ini tuh gitu ya, itu tuh sebenarnya segala hal tuh bisa kita cari persamaan matematikanya ternyata gitu loh ceritanya tuh. Jadi mungkin kalau kita tahu gunanya buat apa, mungkin kalian akan lebih dalam tanda kutip legowo gitu belajar matematikanya. Awalnya mungkin nggak ngerti nih apaan ini angka semua, huruf semua gitu kan, aljabar semua apaan nih gitu kan. Tapi sebenarnya di kenyataannya Y itu sesuatu gitu, Y double aksen tuh sesuatu gitu. Jadi sangat bisa menjelaskan fenomena yang ada di sekitar kita gitu sebenarnya. Nggak cuma angka, nggak cuma huruf gitu. Ya, mungkin kalian tuh belum belajar matematika setengah-setengah mungkin karena belum kerasa ngapain sih sebenarnya ini tuh apaan sih, ngapain saya pusing-pusing hitung itu gitu misalkan. Nah, padahal sebenarnya itu tuh sesuatu di alam ini gitu. Nah, ternyata nih kalau kita terapkan di struktur gitu ya atau di teknik sipil gitu, ternyata persamaan gerak kita ini itu tuh si persamaan diferensial homogen gitu dengan yang biasanya di matematika soalnya kayak gini nih, Y ini sekarang adalah kecepatan sama peralihan gitu. Nah, gitu kan. Terus di matematika hitunglah Y gitu kan. Nah, sekarang di Dinstruk tuh juga gitu
ternyata ya double aksen gitu tuh ya, itu tuh adalah percepatan gitu loh. Hal yang sama gitu loh. Terus Y adalah U gitu loh. Lalu koefisien di depannya itu massa sama kekakuan gitu ternyata cocok pakai persamaan ini gitu gitu. Nah, terus kan suruh nyari Y gitu kan. Nah, di distruk itu suruh nyari U gitu kan. Kita tuh pengen tahu kan struktur kita geter ya, geter. Nah, geter jadi geternya itu ketika detik pertama U-nya 5 cm, detik kedua U-nya 10 cm, detik ketiga I-nya 8 cm gitu. Jadi kita tuh pingin tahu sepanjang struktur bergetar. Ceritanya gitu di struk itu sebenarnya. Jadi ya udah sebenarnya tuh ininya tuh nyari U gitu sebenarnya itu di struk tuh. Cuma kondisinya beda-beda gitu. Sekarang ini kondisi paling mudah gitu ya. Dimana cuma ada gaya inersia sama gaya pegas. Nah, balik ke matematikanya, katanya nih kalau persamaan diferensial homogen itu cobalah pemisalan A, E, lambda T. A, E pangkat lambda T. Nah, ini kemarin udah kita search kemarin ini. Kemarin kita udah search. Nah, mungkin 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 waktu kita search nggak bener-bener tulisannya A, E, lambda T gitu ya. Mungkin dia mungkin aja pakai apa ya? R gitu misalkan. E lambda T. Jadi di sini tuh sebenarnya cuma pemisalan dia, pokoknya intinya koefisien aja gitu. Jadi dalam hal ini nih kita pakai pemisalan A namanya. Pokoknya sebenarnya terserah sih mau pakai B, mau pakai apa ya? Pokoknya yang nggak punya itu tuh cuma kayak pemisalan yang nggak punya angka. Kalau E itu kan eksponensial ya, itu tuh kayak bilangan matematika kan. Jelas itu. Nggak bisa diganti-ganti dong, nggak bisa eksponensial. Jadi mau dia pakai A, mau pakai R di matematika tuh. Jadi makanya coba matematikanya di review. Nah, katanya gitu. Katanya kalau persamaan diferensial homogen yang sama dengan 0 kanannya, kata matematika cobalah pemisalan U sama dengan AE pangkat lambda T gitu ya. Sekali lagi, mungkin aja tulisannya nggak AE lambda T, kalau di map mungkin aja pakai R atau pakai apa K gitu koefisien karena koefisien atau pakai apapun gitu. Pokoknya dia ini suatu angka yang kita nggak tahu ceritanya. Jadi kita bilang udahlah A gitu. Kita bilang A gitu. Nah, ya udah karena matematika nyuruh gitu, ngapain kita pusing-pusing ya? Ikutin aja kan mereka memang jagonya men-solve equation kan gitu kan. Nah, gitu pakai nih. Jadi kalau U sama dengan A, E lambda pangkat lambda T gitu kan. Kan kalau kita udah tahu U-nya segini, ini kan bisa kita masukin ke sini gitu. Masa itu known number, maksudnya bilangan yang udah kita tahu, udah kita hitung sebelumnya kan. Terus K itu juga known number gitu. Ya, sama tinggal apapun sistemnya nih kita tinggal hitung aja masanya timbang gitu kan dapat. Jadi langsung straightforward kan, itu bilangan yang kita ketahui. Known number. Nah, terus K itu juga bilangan yang kita ketahui gitu. At least kalau di soal nggak diketahui kayaknya, sekali lagi gunakan rumus hukum huknya tadi ya, minggu pertama. Gunakan rumus hukum huknya yang udah dicontohin sama Ruben. Tapi belum dihitung bener-bener tuh. Pokoknya gunakan unstruknya. Pokoknya kita tinggal pakai. Pokoknya di struk tuh nggak akan mengetes mata kuliah lain. Tapi dia pakai aja gitu. Sisanya sebenarnya logika pokoknya. Jadi nanti bakal pakai tabel lanjutan unstruk ya. Terus hitung dulu Kak masing-masing kan.
Lalu kalau K-nya ada banyak, jangan lupa cari hubungan antar mereka. K-nya apakah seri atau paralel gitu ya. Untuk mendapatkan K-sistem. Nah, jadi masa punya, K punya. Jadi kan bilangan yang sudah diketahui ya, non number gitu. Jadi angkanya itu udah tahu kita berapa, tinggal hitung aja gitu. Itu sekali lagi K-sistem ini harus tahu dari seri dan paralel. Dan sekali lagi jangan cuma Andrew yang bisa ngitung K masing-masing, juga jangan cuma Ruben yang bisa gitu ya. Semuanya harus bisa. Nah, oke kan? Jadi M tak diketahui, K diketahui. Nah, U ini nggak diketahui, U double dot juga nggak ketahui. Ya memang mau dicari. Kayak soal matematika itu tadi, hitunglah Y gitu biasanya. Cuma kita nggak tahu aja ngapain sih kita ngitung Y gitu. Nah, ini sekarang kita pakai. Nah, kan katanya matematika pakai aja U sekian gitu kan. Cobain dulu aja pakai pemisalan U itu A kali eksponensial pangkat lambda kali T gitu. Ya udah kita ikutin. Nah, U ini bisa kita substitusi ke bagian U gitu kan. Nah, sekarang yang nggak diketahui kan tinggal double dot, U double dot tuh. Ya udah, nah karena kecepatan itu adalah turunan dari peralihan, percepatan adalah turunan dari kecepatan. Nah, jadi U-nya ini kita turunin sekali. Kita turunin sekali. Gitu ya. Ini nurunin eksponensial tuh cuma pangkatnya ke depan gitu. Ini juga harusnya ada di mat nih, nurunin cuma pangkatnya ke depan gitu. Jadi A lambda E pangkat lambda T gitu loh. Terus turunin lagi. Kan berarti pangkatnya ke depan lagi ya. Jadi A lambda kuadrat E pangkat lambda T gitu. Nah, dari sini yang U double dot bisa kita substitusi di sini gitu. Jadi ya udah, jadi tinggal kita substitusi gitu. Nah, jadi sebenarnya caranya tuh gitu-gitu aja. Nanti kalau misalkan kita ke kasus kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, caranya sebenarnya gitu-gitu aja. Jadi pemisalannya apa gitu kan, turunin sekali, turunin 2 kali, lalu disubstitusi gitu. Jadi sebenarnya saya ingin menunjukkan kalau sebenarnya caranya gitu-gitu aja. Apapun kondisinya. Alicia bisa bacain? Alicia Jocelyn, Esther, Lantang. Alicia Jocelyn nggak ada. Theodorus Jordan Pradipta bisa ngomong bacain? Ya, Bu. Frekuensi alam M lambda pangkat 2 tambah K dikali A kali E pangkat lambda kali T sama dengan 0. Solusi non-trivial M dikali lambda pangkat 2 tambah K sama dengan 0. Lambda sama dengan plus minus I akar K per M sama dengan plus minus I dikali W, di mana W adalah frekuensi alami struktur dalam satuan radian per dt. Oke, thank you Theodorus Jordan. Ini omega ya, omega kecil bacanya. Nah, oke. Nah, kita lanjutin ya. Jadi, kan kata matematika, misalin pakai solusi ini aja gitu kan. Ya udah, kita turunin sekali, kita turunin 2 kali. Habis itu kita substitusi sama persamaan kita gitu. Nah, ketika kita substitusi, ini dapatnya kayak gini. Jadi jangan bingung, ini sebenarnya substitusi. Jadi ini M A lambda kuadrat E lambda T gitu kan.
ditambah K kali U, A, T pangkat lambda T sama dengan 0. Nah, terus biasanya di matematika itu kita suka mengelompokkan yang sejenis, gitu kan? Suka mensimplifikasi gitu loh. Nah, ini kan bisa kita kelompokin ya. A, E, lambda T dikeluarin gitu kan. Nah, sisanya tinggal M lambda kuadrat ditambah K gitu kan sama dengan 0. Nah, inilah ini. Jadi jangan bingung gitu. Itu mah cuma disimpelin. Nah, lalu logika aja nih. Logika aja ya. Jadi logika aja kita ini tuh nanti A lagi ya. X. Ini X. Ini Y misalkan. Ketika X kalikan Y sama dengan 0, kan logika aja ya, pasti salah satu 0 kan, maksudnya either X-nya 0 atau Y-nya 0 gitu, kan sesuatu dikaliin sama dengan 0, berarti kan salah satu biang goroknya nih. Nah, kalau Y-nya 0, kalau ini sama dengan 0 nih, kan nggak ada solusi dong kita tuh kan mau ngebuka U nih. Kita mau ngebuka U ya. Nih, kita mau ngebuka U. Karena kita nggak tahu si U sama U double dot. M tahu, K tahu. U mau dibuka. Lalu U disuruh misalnya sekian. Kok? Jadi kan berarti kan kayak si UJ ya. Kok dienolin gitu kan. Kalau itunya 0 kan kita nggak dapat solusi dong. Kita berhenti dong perjuangan kita gitu kan. Jadi logikanya X yang harusnya 0 biar kita punya solusi gitu. Kalau Y sama dengan 0 berakhirlah sudah ini kita nggak bisa lanjut lagi gitu loh. Jadi solusi non trivial itu maksudnya itu tadi biar kita punya hasil X yang harus 0 bukan Y yang harus 0 kan. Jadi itu dinolin nih ya. Nah, kalau dari sini, eksponensial itu bilangan matematika. Jadi, termasuk known number kan, kita tahu kan itu apa, dan angkanya berapa kita tahu. T itu adalah waktu, jadi detik ke-1, detik ke-2, detik ke-3, detik ke-4, itu juga known number. Sesuatu yang kita tahu itu apa, angkanya berapa gitu loh. Nah, si A ini yang kita nggak tahu kan, A ini kita nggak tahu, lambda ini juga kita nggak tahu gitu. Jadi kita mau ngebuka itu, biar akhirnya, U-nya ini gitu. Jadi, ketika X mau dienolin gitu kan, M kan tahu, K tuh tahu. Akhirnya kita bisa ngebuka lambda dong gitu kan. Nah, ini cuma pindah luas jadinya. Jadi, M lambda kuadrat sama dengan minus K gitu kan. Lambda kuadrat sama dengan minus K per M. Lambda sama dengan akar minus K per M. Nah, akar dari minus itu bilangan imajiner di matematika. Makanya akar minusnya dikeluarin ini. Makanya ada ini plus minus I. Itu maksudnya buat mengakomodir akar ini kalau plus minus di awal itu untuk mengakomodir kalau akar itu kan kita nggak tahu ya, minus dikali minus kan tetap positif gitu loh. Nah, atau dia beneran positif dikali positif. Nah, makanya ada plus minus gitu. I-nya itu karena akar minus. Ini kan akar minus ini. Jadi kan akar minus 1 dikali akar K per M gitu. Nah, ini minus satunya jadi I gitu. Itu ya, nah makanya terbukalah lambda itu ternyata plus minus I akar K per M gitu. Nah, terus akar K per M ternyata sesuatu yang penting di Dienstroop.
akar K per M itu ternyata adalah frekuensi alami struktur. Nah, ini penting banget. Penting banget kita tahu frekuensi alami struktur kita untuk mencegah resonansi. Ya, sama kayak kemarin udah dibahas ya, apa itu resonansi yang pakai garpu tala itu. Jadi kalau pas periodenya tepat tuh, garpu tala yang jaraknya jauh aja ikutan getar. Nah, itu resonansi tuh. Nah, kalau kita tahu frekuensi alami struktur, kita bisa mencegah resonansi, satu gitu ya. Terus buat gempanya juga. Jadi, gempa itu bakal membuat struktur bergetar. Nah, gaya yang diterima untuk gempa tuh akan sesuai dengan frekuensi dari strukturnya gitu. Jadi penting tuh. Jadi frekuensi sekian kena gempa sekian gitu, nanti frekuensi sekian akan kena sekian gitu. Jadi ini penting banget buat SGTG dan juga PTS dan juga apapun kalian ngedesain gedung sih, karena nggak mungkin kita nggak desain gedung tahan gempa sebenarnya itu. Begitulah, karena di Indonesia itu jelas-jelas gempanya banyak banget gitu ya. Bahkan kan kita nunggu-nunggu nih Megatrust ya, kapan datangnya gitu. Nah itu kalau kita jadi engineer, kita malah berdoa secepat mungkin sebaiknya gempa itu datang, karena kita tahu hukum alam ya, energi tidak bisa dimusnahkan, cuma bisa diubah. Nah itu bayangin aja kalau nggak segera gempa itu tuh kayak energinya tuh terakumulasi di dalam tanah tuh, serem banget tuh. Kalau makin lama, bayangin dia nanti rilisnya tuh segede itu gitu. Jadi mendingan rilis pelan-pelan, kecil-kecil gitu. Takutnya nanti terlalu powerful gitu loh, gitu. Jadi sebenarnya gempa itu nggak bisa kita hindari gitu. Jadi ya harus desain tahan gempa gitu sih sebenarnya. Nah ini landasannya di stroke gitu. Nah, oke ya. Jadi muncul besaran namanya omega, dan omega ini penting, yaitu frekuensi alami struktur gitu. Oh ya, nanti kalau misalkan ikut kan itu HMPSTF mau bikin lomba tuh. Nah, itu coba kalian ikut aja lihat gitu. Jadi nanti kalau misalkan waktu di checking gitu, misalkan nanti dari berapa kontestan itu ada yang hancurnya tiba-tiba gitu. Nah, itu bisa jadi frekuensinya sama dengan frekuensi yang dikasih frekuensi beban sama dengan frekuensi si struktur yang mereka buat gitu. Nah, akhirnya resonansi deh, langsung hancur tuh. Pokoknya resonansi tuh abrupt gitu loh, tiba-tiba gitu ajarnya tuh. Soalnya emang sepowerful itu. Nah, itu juga bisa diamati. Gitulah. Lumayan nih, udah ngebuka lambda. Coba kita balik lagi ya. E, noun number. T, waktu. Kita juga tahu. Yang kita nggak tahu tuh A sama lambda. Lumayan nih, lambdanya udah kebuka. Itu ya, tadi kebuka sama... Tadi siapa sih? Lupa lagi. Tadi siapa ya? Ya itulah tadi ya. Nah, terus jadi kita belum ngebukaannya. Jadi kita harus lanjutkan perjalanan kita ya. Sylvester bisa kamu bacain? Bisa. Hmm. Ini saya baca berarti ya. Solusi sama dengan U sama dengan A1 E pangkat I W kali T ditambah A2 kali E dipangkatin A minus I W dikali T sama dengan Omega ya, omega. Iya. Oh, jadi itu aja, Bu. Oke. Itu bukan W gitu ya. Oke. Lalu ada persamaan Euler, mana E dipangkat I dikali X sama dengan cos X ditambah I dikali sin X
Dan E pangkat min I pangkat X sama dengan cos X kurangin I kali sin X. Menghasilkan U dikali C1 dikali cos omega dikali T ditambah C2 dikali sin omega dikali T. Oke. Thank you, Sylvester. Oke, Sama-sama, nah Bu. jadi apa? Lambda udah kebuka, A-nya belum kebuka kan nih, A-nya belum kebuka. Jadi U kita belum solve nih kan kita mau nyari U. A-nya masih sesuatu yang kita butuh buka. Nah, kan ternyata kita dapet ya lambda itu ternyata plus minus I omega. Nah, ini lambdanya nih kita masukin lagi nih ke sini gitu. Jadi apa? A gitu ya, E kan plus, kan ini plus lambda itu plus minus I omega, plus minus I omega. Nah, kita pakai yang plus dulu, plus minus I omega ya, plus dulu ya, I omega T. Nah, dijumlahin sama yang minus A ya A1 gitu lah, ini A2. Ininya tuh koefisien yang di depan itu kita namain A1. Ini terserah sih sebenarnya mau C1, C2, pokoknya depannya E yang di depan itu koefisien di depannya eksponensial yang positif I omega T itu kita namain A1 gitu. Lalu ini udah nggak cukup, ke bawah aja ya, plus gitu ya, yang pangkatnya negatif E minus I omega T. Nah, ini U nih, U kita jadi ini sekarang karena omeganya kan udah kebuka. Ini kita masukin, jadilah sih ini gitu loh maksudnya. Nah, makanya jadinya ini gitu. Jadi jangan bingung. Pokoknya kalau belajar dinalar aja. Pokoknya saya mah nggak pernah ngapalin ini kayak gini mah. Terus lalu ada apa? Tools matematika lagi. Jadi matematika itu bilang eksponensial sama sin cos itu sebenarnya berhubungan. Terserah mau kita mau pakai dalam bentuk eksponensial atau kita mau pakai dalam bentuk sin cos gitu. Nah, ini ceritanya cuma mau ngebuka dari eksponensial jadi sin cos gitu, jadi trigonometri. Nah, katanya Euler tuh kayak gini nih katanya matematika kan. Ya udah, IX. Oh, berarti di sini dalam kasus kita nih, X itu kan berarti omega T kan, gitu. Jadi si ini nih kita ubah nih jadi apa? Coba kita ini ya, oret-oret. Kita yang pokoknya ini nih kita ubah pakai yang di sini. Yang ini kita ubah jadi yang di sini gitu, Maya. Apa jadinya tuh tulis aja ya A1 cos tadi X adalah omega T ya, omega T tambah I sin omega T ditambah ya ini yang pertama udah ya. Nah, ditambah yang kedua nih, yang pangkatnya minus, berarti kan A2 ya, A2 buka kurung, diganti ya cos omega T, dikurangi I sin omega T, tutup kurung. Nah, ini U gitu kan. Nah, terus kita kelompokin sesama cos sama sesama sin ceritanya tuh. Nah, coba kita warnain nih. Sesama cos. Ini tuh A1 dikalikan cos omega T gitu ya. Ini kan bisa kita jumlahin sama ini sesama cos. Lalu sesama sin biru deh ya. Ini sesama sin ini biru nih. Kita jumlahin sama yang apa? Sesama sin biru nih. Jangan lupa A2-nya ini ikut ya sama A1. Nah, jadi apa? Lalu
sesama sin sama ini mah cuma sesama sin sama sesama cos di ini. Jadi tuh nggak cukup ya. A1 cos omega T. A1 cos omega T kayak sesama cos ya. Ditambah A2 cos omega T nya sama cos. Lalu sesama sin plus A1 I sin omega minus berarti ya. Minus A2 I sin omega T. Nah, sama dengan U. Terus ya udah kan cos omega T ini depannya tuh A1 tambah A2 kan. A1 tambah A2. Dijumlah isin omega T ya dikalikan sama A1 minus A2 sama dengan U gitu. Nah, A1 sama A2 ini kan cuma koefisien kan, pokoknya ini koefisien depannya sin lah, koefisien yang nempel sama sin. Nah, ini dinamain baru lagi namanya C1 gitu. Lalu koefisien yang nempel sama isin omega T, dinamain lagi jadi C2. Karena sebenarnya kita tuh kan intinya nggak peduli, pokoknya dia itu koefisien aja. Dia tuh angka gitu kayak 10, 15, 25, pokoknya angka gitu. Pokoknya koefisien aja. Koefisien yang nempel di cos omega T, kita kelompokin, lalu kita namain ulang gitu. Sebenarnya cuma gitu aja. Kan make sense itu kan, make sense itu. Jadi makanya logika aja gitu. Makanya inilah persamaan kita yang akhirnya udah menjadi bentuk trigonometri gitu. Nah, koefisien depannya kan ini tadi kita udah tahu ya, omega itu kan sesuatu yang kita tahu ya. Ini kan omega tadi kan akar ini kan akar K per M gitu. Jadi kita udah tahu omega itu apa. Ini tahu juga nih omega kan T tahu kan 1 second 2 second gitu kan. Nah, kan kita nggak tahu ini koefisien di depannya cos sama koefisien di depannya sin. Kita nggak tahu. Jadi, belum selesai nih perjuangan kita. Kalau kita masih U sama dengan koefisien nggak tahu dikalikan cos omega T, itu kan belum menjawab dong gitu. Kita tuh maunya udah kebuka semua. Jadi U sama dengan sesuatu nih apa nih, berapa gitu. Cos omega T bisa kita hitung kan, udah tahu berapa gitu. C2 kita harus tahu apaan dan berapa. Sin omega T, udah tahu sin omega T mah tinggal masukin kalkulator gitu kan. Nah, jadi kita mau ngebuka C1 sama C2. Caranya gimana? Freya bisa tolong bacain? Freya Fauziah Hinsi. Tuh, ada nih. Raden Sarah yang bacain? Raden Sarah Sihan Belanov nggak ada? Oh, saya Bu. Oh iya ya, tolong bacain. Syarat awal pada kondisi gerak bebas, struktur dapat bergerak karena adanya kondisi awal. Ya, pada saat T Suaranya hilang ya. Oke, keluar. Bertrand bisa untuk bacain? maaf Bu, jadi Oh gitu. Mana sih tadi? saya Bu, ada saya tadi wifi saya jelek, maaf. Oh iya, ya udah nggak apa. Ya udah Raden Sarah minta tolong bacain. Ya. Pada saat T sama dengan 0.
peralihan sama dengan U0, kecepatan sama V0. Udah, Bu. Ya, oke. Jadi ini ya. Jadi kan kita UT nih. Nah, ini dimasukin U saat T-nya 0 itu U0, U single dot T gitu kan. T-nya dimasukin 0 itu namanya V0 gitu. Nah, jadi untuk membuka koefisien C1 sama C2 kita apa? Kita masukin kondisi awal. Nah, ini sama kayak kalau kalian integral itu loh yang dari integral dari 1 sampai 2. Itu kan kalian masukin kan habis itu ke angkanya kan. Jadi si 1 sama 2 ini dimasukin kan. Nah itu kondisi batas gitu sama juga. Konsepnya sama gitu. Jadi apa? Kita masukin peralihan saat 0 itu U0. Jadi misalkan kita kasih 20 cm gitu loh. Pokoknya U0 aja namanya tuh. Nanti tergantung kita ngasih berapa. Pokoknya kita namain U0 gitu namanya peralihan awal gitu. Nah, lalu kecepatan saat 0 itu juga kita kasih. Kecepatan saat 0 itu juga kita kasih. Kita namain V0 gitu. Entah nanti berapa V0, misalkan 5 cm per second, 5 meter per second. Pokoknya V0 gitu. Nanti kita namanya V0 gitu. Pokoknya dia kecepatan awal sama peralihan awal gitu. Nah, habis itu ya udah kita masukin ke ini ke apa? Kita kan punya persamaan ini kan sebenarnya UT nih. UT. Nah, katanya U saat T sama dengan 0 itu U0. U0 kan berarti katanya. U0. Nah, ini dimasukin aja berarti kan. Cos omega 0 sama sin omega 0. Ini masukin di sini nih. Gitu. Nah, apa? Itu ya U C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T. Nah, kita masukin T0 itu di sini sama di sini harus sama dengan U0 gitu. Ya, mungkin ini U saat T-nya dimasukin 0. Itu maksudnya itu ya. U kan ini UT sama dengan 0. Nah, maksudnya itu gitu dimasukin. Nah, cos yang 0 salah. Yang 0 tuh cos 0 apa sin 0? Sin 0, Bu. Wih, siapa sih itu? Hamzah, Bu. Oh ya, Hansel. Ya, thank you Hansel. Nah, jadi apa? Ini kelihatan nih, ini bisa kita coret set gitu. Berarti tinggal si U0 sama dengan C1 cos 0 1 ya, cos 0 1. Nah, kebukalah ternyata ya C1 tuh U0 ternyata. Ya, puji Tuhan kebuka nih satu ya, kebuka gitu kan. Nah, yang belum tinggal si C2. Yang belum tinggal C2. Nah, kita punya persamaan batas yang nomor 2 ini, yang kecepatan lalu dimasukin saat T sama dengan 0. Nah, kebetulan kita cuma punya rumus peralihan nih, berarti harus diturunin aja sih. Sebenarnya cuma nurunin aja sebenarnya. U single dot T itu kan turunan dari U. Berarti kan turunan cos tuh sin cos men sin ya. Ini sebenarnya tuh turunan integral bapaknya itu cuma yang simpel-simpel aja kok, nggak sesulit math. Jadi ini C1 omega gitu ya, turunan cos kan men sin soalnya kan, sin omega T ditambah turunan sin cos ya, berarti C2 omega cos omega T. Nah, ini adalah persamaan kecepatan. Nah, tinggal dimasukin ke yang ini nih, katanya U single dot ya, T sama dengan 0 itu adalah V0, itu adalah yang atas ini dimasukin
0 T-nya. Ya, berarti kan ini tinggal dicoret nih. Karena tadi katanya Hansel sin 00. Emang iya. Nah, jadi tinggal apa? C2 gitu ya. Tadi dimasukin itu C2 omega apa? Cos 0 ya, 1 kan. Nah, kalau gini kan tinggal pindah ruas. Jadi C2 adalah V0 per omega. Wow, akhirnya terbuka sudah. Akhirnya kita mendapatkan U yang udah kebuka semuanya. Nah, jadilah ini gitu. Ini akhirnya ini adalah solusi peralihan setiap saat gitu. Jadi struktur itu ya, kalau kita ingin tahu getarannya, kalau struktur mengalami ini ya, struktur tanpa redaman, undamped, lalu free vibration, nggak ada beban, jadi getar bebas gitu ya. Ternyata persamaannya itu ini persamaan peralihan setiap saat. Jadi saat 1 second tinggal masukin aja cos omega 1 second. V0 per omega sin 1 second gitu. Lalu kan ini kan diketahui semua. Jadi omega ini kan kita tadi ya omega itu akar K per M. Jadi tinggal masuk juga kan, udah diketahui tuh. V0 ini diketahui aja dari kondisinya. Jadi misalkan dikasih peralihan 10 cm, kecepatan 5 cm per second. Nah, tinggal masukin aja tuh, gitu kan. Ya sudah deh, jadi teman-teman bisa tahu peralihan struktur 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 0,5 second, gitu. Pokoknya semua second punya, gitu. Gitu, jadi apa ya gitulah disrupt. Jadi detik pertama sama detik setengah apa terus nah mau persamaan 1 atau persamaan 2 atau persamaan 3 itu sama aja sebenarnya. Ini cuma diganti bentuknya. Jadi ceritanya ya lagi-lagi nih karena engineer itu maunya simple, maunya tuh yang gancang gitu maunya. Yang pokoknya yang cepet gitu kan. Jadi kan kita tahu ya cos sama sin itu maksimum itu 1, minimum 1. Nah di sini tuh kan pasti kayak 5 cm gitu kan peralihan ya 10 cm gitu loh. Nah kalau di sini maksimum 1, minimum 1 berarti kan yang membuat punya angka di sini tuh dalam tanda kutip ya biang keroknya itu kan adalah si U0 sama V0 omega gitu. Nah, kita harus nyari U ini gitu kan. Nggak langsung ngerti gitu loh, nggak langsung tahu, oh maksimum sekian gitu. Alangkah lebih mudah ketika kita menjadikan cos saja atau sin saja. Karena kita tahu kalau kita ganti ke cos saja tuh, ini tuh kan maksimum 1, minimum minus 1 ya, plus minus 1 kan maksimumnya tuh. Jadi ketika kita tahu itu, A ini kan si biang keroknya kan, A ini yang membuat 5 cm, 10 cm gitu loh. Karena si dalam cos itu cuma plus minus 1 gitu. Sin kan juga gitu. Nah, jadi kalau bentuknya, ini bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Nah, kalau bentuknya nomor 2 atau bentuknya nomor 3, sekali lihat aja kita tuh udah tahu, oh peralihan terbesar sekian gitu. Jadi lebih enak apa kalau disajikan dalam bentuk 2 sama 3, kita sekali lihat aja, sekali lihat persamaannya, kita itu udah langsung tahu amplitudo terbesar struktur kita gitu. Peralihan terbesar struktur kita. Jadi kan kalau di fisika itu kan simpangan terbesar amplitudo ya. Pokoknya yang terbesar lah gitu. Nah, jadi diubahlah persamaan 1 tuh jadi persamaan 2 sama 3 dengan A itu kayak gini gitu. Lalu alfa kayak gini, beta kayak gini gitu. Arctangen alfa tuh arctangen V0 per U0 omega. Beta tuh arctangen U0 omega per V0. Nah, ya udah, tapi nanti kalau misalkan kalian pakai persamaan 1 ya sama aja sih persamaan 1. Ini tuh 1, 2, 3 itu sama persis persamaannya, cuma beda bentuk aja.
kita pinginnya sekali lihat itu tahu biang keroknya, makanya kita ubah ke bentuk 2/3. Tapi sekali lagi kalau mau pakai persamaan 1 ya boleh gitu. Cuma tinggal cuma kudu masukin aja kan gitu. Jadi nggak langsung tahu amplitudo terbesar gitu aja. Keuntungan punya bentuk 2/3 itu sekali lihat persamaannya langsung tahu amplitudo terbesar gitu aja. Gitu aja ya. Jadi Ini 1, juga 2, Bu, 3. mau nanya Bu, maksudnya itu kan kata Ibu kan A-nya itu dimasukin 5-10 cm, berarti nanti sekali lihat persamaan 2, 2, 3 itu kan kata Ibu bisa langsung lihat amplitudonya Bu, itu maksudnya gimana ya Bu, masih bingung saya. Enggak, jadi U itu bentuknya tuh 5 cm, 10 cm, pokoknya angka gitu ceritanya. Ini U nih, U di sini tuh, ini tadi 5 cm, 10 cm pemisalan aja. Jadi misalkan U 5 cm, 10 cm, 11, ya pokoknya angka gitu loh. Sedangkan kita tahu kalau cos sama sin itu, minimum itu +1 sama -1. Berarti logikanya yang membuat dia punya angka, yang membuat dia U itu kan punya angka 5, 10, 8, 6, pokoknya anything itu gitu kan. Itu kan berarti koefisien di depannya cos atau koefisien di depannya sin gitu. Karena kita nggak pernah lihat nggak pernah kita lihat cos 10 itu kan nggak ada ya. Cos itu kan grafik cos itu maksimum minimum 1 gitu loh. Nah, jadi yang membuat dia ini 10 gitu-gitu tuh sih koefisien depannya cos sama koefisien di depannya sin. Nah, sekarang kalau persamaannya mengandung cos sama mengandung sin, kita tuh nggak langsung tahu karena harus dimasukin kan angkanya baru tahu, oh ini tuh 20 second, salah, 20 meter gitu misalnya, 20 cm gitu misalkan. Harus dimasukin dulu gitu loh. Beda kalau kita punya persamaan yang 2/3 tanpa kita masukin tuh di kalkulator, kita udah tahu amplitudonya maksimumnya gitu. Ini tuh ini gitu loh. Jadi kita tinggal ngitung ininya doang gitu. Jadi udah tahu, oh amplitudo terbesar si struktur saya nih akar U0 kuadrat ditambah V0 per omega kuadrat gitu. Karena udah tahu di sini tuh +-1 gitu aja sih. Jadi 1, 2, 3 ini sama. Persamaan sama persis gitu 1, 2, 3 cuma beda bentuk aja. Jadi kalau persamaan 1 tuh masih mengandung cos sama sin, persamaan 2 itu cos aja, persamaan 3 sin aja. Tapi nanti kalau kamu masukin tuh hasilnya sama gitu. Itu aja sih. Gimana? Hansel tadi ya? Saya kan? Iya Bu, bener. Kalau itu udah jelas Bu. Tadi satu lagi, kalau arctan itu sama kayak tan inverse ya Bu berarti ya Bu? Benar, benar. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nggak apa-apa, pokoknya nanya aja. Malah seneng saya jadi 2 arah. Nah, ini ceritanya nih. Ini harusnya saya gara-gara keep note ini ya. Aduh. Jadi ceritanya tuh si persamaan 1, 2, 3 nih dimasukin lalu diplot. Kebetulan ngeplotnya pakai MATLAB nih ceritanya ya. Nah, tapi kalau kalian punya Excel tuh plot pakai Excel aja bisa. Jadi tinggal bikin T dari 0 terus jumlahin. Jadi ngeplot di Excel tuh kan tinggal ini kan bikin kolom. Sebenarnya nggak harus sophisticated pakai MATLAB gitu. Tapi kalau bisa MATLAB bagus. Ini kan cuma gini ya, bikin T gitu ya, 2 kolom nih, terus bikin U gitu. Nah, awalnya 0 gitu kan, lalu kita bikin di sel yang berbeda, delta T, misalkan mau per 0, berapa ya? 0,05, misalkan pingin per 0,05 kan berarti yang di sini tinggal sama dengan sel sebelumnya, ini kan, sama dengan sel sebelumnya ditambah sel yang ini terus diabsolut gitu loh. Jadi misalkan ini apa sih ini? Misalkan AB ini 1, ini 2. Berarti ini A3 itu cuma A2 ditambah ini misalkan ini tuh di sel berapa ya? K. Misalkan ini sel K1 misalkan berarti A2 ditambah K1
asapnya di absolut gitu kan. Lalu di drag ke bawah, di drag ke bawah. Nanti udah otomatis dia bakal, kalau kalian drag gitu, hasilnya nanti tinggal kan udah otomatis dia apa? 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 gitu aja gitu terus di drag gitu kan. Nah, yang U tinggal masukin si rumus yang ini, terserah sih mau rumus 1, rumus 2, apa rumus 3. Ya kan U0 tuh tergantung kasusnya aja kan, di soal diketahui dikasih peralihan awal berapa ya, 3 cm gitu misalkan. Kecepatan awal 2 cm per second gitu. Nah, itu tuh tinggal dimasukin aja. Sama dengan ini masukin aja di Excelnya U0, nanti masukin berapa, V0 berapa gitu. Nah, itu tinggal panggil selnya kan, U0 cos omega T, T-nya ambil yang di sini ya. Ditambah Vn0 yang ini tuh dibagi omega, omega dihitung gitu kan, sin omega T di sini. Ya, terus apa yang di sini ya T-nya ambil yang ini T-nya ambil yang ini T-nya ambil ini, di drag aja ke bawah gitu kan. Ya udah, terus habis itu diplot T terhadap U. Nah, nanti hasilnya sama kayak si ini. Kayak gini, tapi ini emang ngeplotnya di MATLAB jadi kelihatan bagus gitu ya memang. Nah, jadi apa? Ternyata nih kalau diplot ini si simpangan terbesarnya gitu ya, ini tuh kayak 1, berapa ya, 1,6, 1,65 ya, nggak ngerti pokoknya ini kira-kira nih 1,65. Kalau kalian punya Excelnya kan tahu pas persisnya ya. Jadi ceritanya ya, ini si pentol korek ini sway itu apa sih, mengayun ke kanan, anggap aja ke kanan positif nih, jadi mengayun ke kanan sampai 1, tadi tuh 1,6 tadi kan ke kanan. Jadi detik ke berapa ya? Oh, kurang dari detik pertama dia tuh mengayun paling mentok 1,6 tadi ya. Lalu apa? Menuju detik 1 mengayunnya 1,5 gitu loh. Detik 1,5 ya berapa nih? Setengah, masih ke kanan berarti ya. Detik 2, oh mulai ke kiri nih dia nih, minus setengah. Detik 2,5 dia mulai mengayun nih 1,5. Detik 3, ya deket-deket detik 3, mentok maksimum mengayun ke kiri gitu ya, gitu. Jadi ini tuh gambaran mengayunnya si pentol korek ini. Jadi ngayun ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, 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 kanan, kiri, gitu terus gitu. Nah, dengan respon maksimum adalah ini. Ini kan si A tadi sebenarnya kan, gitu. Jadi apa? Kalau dimasukin gitu ya si A ini, kalau kita hitung ya menghasilkan si 1,6 itu, karena kita tahu mentoknya cos sama mentoknya sin itu positif 1 sama minus 1.